Kalian tahu gak dari mana sebenarnya matematika berasal? Siapa manusia pertama yang menyadari bahwa angka bisa digunakan untuk memahami dunia? Apakah matematika ditemukan atau diciptakan? Bayangkan jika matematika tidak pernah ada, tidak ada perhitungan waktu, tidak ada bangunan megah, tidak ada teknologi yang kita gunakan saat ini. Jadi, bagaimana semua ini dimulai? Jawaban dari pertanyaan ini mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang dunia. Matematika adalah bahasa universal yang telah ada sejak peradaban manusia mulai berkembang. Tapi kapan sebenarnya matematika itu lahir? Mengapa manusia membutuhkannya? Dan siapa orang pertama yang menemukannya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita kembali ke masa ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum peradaban modern terbentuk. Matematika bukan sesuatu yang diciptakan dalam satu waktu atau oleh satu orang. Sebaliknya, ia berkembang secara alami dari kebutuhan dasar manusia untuk memahami dunia di sekitar mereka. Pada awalnya, nenek moyang kita yang hidup sebagai pemburu pengumpul tidak memiliki sistem angka seperti yang kita kenal saat ini. Namun, mereka perlu menghitung, misalnya, jumlah makanan yang mereka kumpulkan atau jumlah anggota dalam kelompok mereka. Ini adalah awal mula kesadaran manusia tentang konsep angka. Bukti pertama dari penggunaan matematika berasal dari sekitar 20.000 tahun yang lalu. Sebuah artefak bernama Ishamobon ditemukan di Afrika Tengah, menunjukkan serangkaian takik yang kemungkinan besar digunakan untuk menghitung. Ini adalah bukti bahwa manusia prasejarah telah menggunakan sistem numerik sederhana untuk menghitung atau bahkan melakukan operasi dasar seperti penjumlahan dan pengurangan. Ketika peradaban mulai berkembang, matematika pun ikut berevolusi. Bangsa Sumeria di Mesopotamia, sekarang Irak, sekitar 3000 sebelum Masehi adalah salah satu yang pertama kali mengembangkan sistem angka tertulis. Mereka menggunakan sistem bilangan berbasis 60, yang masih mempengaruhi cara kita mengukur waktu 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam. Bangsa Mesir kuno juga mengembangkan sistem angka sendiri, yang mereka gunakan untuk menghitung hasil panen, menghitung luas tanah, dan membangun piramida raksasa yang masih berdiri hingga hari ini. Namun, siapa yang benar-benar bisa disebut sebagai penemu matematika? Jika kita berbicara tentang orang yang pertama kali mencoba memahami dan menyusun konsep matematika secara sistematis, maka kita harus menyebut seorang pria bernama Thales dari Miletus sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Ia dianggap sebagai filsuf dan matematikawan pertama dalam sejarah Barat. Thales tidak hanya menggunakan matematika untuk keperluan praktis, tetapi juga mencoba mencari pola dan prinsip yang mendasari angka dan bentuk geometris. Lalu, ada Pythagoras, seorang filsuf dan matematikawan Yunani kuno yang percaya bahwa seluruh alam semesta dapat dijelaskan melalui angka. Ia mendirikan sebuah komunitas rahasia yang menjadikan matematika sebagai inti dari pemahaman mereka tentang dunia. Teorema Pythagoras yang terkenal adalah salah satu bukti bahwa orang-orang pada zaman itu sudah memahami hubungan antara angka dan ruang. Di belahan dunia lain, peradaban India juga memainkan peran besar dalam perkembangan matematika. Seorang matematikawan bernama Aryabhata abad ke-5 Masehi mengembangkan konsep nol sebagai angka, sesuatu yang sangat revolusioner pada masanya. Sebelum itu, kebanyakan sistem numerik tidak memiliki konsep nol sebagai bilangan tersendiri. Matematika terus berkembang dari masa ke masa, dari Al-Khwarizmi di dunia Islam yang menciptakan dasar-dasar aljabar, hingga Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz yang menemukan kalkulus pada abad ke-17. Setiap zaman memiliki tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam memperluas cakrawala matematika, membawa kita ke sistem yang kita kenal dan gunakan saat ini. Matematika tidak muncul begitu saja, ia lahir dari kebutuhan manusia untuk memahami dunia. Awalnya sederhana, hanya sebatas menghitung dan mengukur, tetapi seiring berjalannya waktu, matematika berkembang menjadi alat yang luar biasa untuk menjelaskan alam semesta. Kini, matematika bukan hanya sekadar ilmu angka, tetapi juga bahasa yang memungkinkan kita untuk memahami hukum-hukum fisika, ekonomi, teknologi, hingga kecerdasan buatan. Seiring berkembangnya peradaban, matematika akan terus berevolusi, dan mungkin di masa depan, manusia akan menemukan konsep-konsep baru yang bahkan saat ini masih sulit kita bayangkan. Namun, satu hal yang pasti matematika telah ada sejak awal peradaban manusia dan akan terus menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan umat manusia di masa depan. Matematika bukan hanya sekadar sistem angka dan perhitungan. Ia adalah fondasi dari peradaban manusia,
tertanam dalam segala hal, dari struktur bangunan hingga pola dalam alam semesta. Ketika kita mencoba memahami lebih dalam tentang bagaimana dan mengapa matematika muncul, kita sebenarnya sedang menelusuri perjalanan intelektual manusia itu sendiri. Pada awalnya, manusia tidak memiliki angka dalam bentuk yang kita kenal sekarang. Tetapi mereka memiliki konsep jumlah, yang tertanam dalam insting bertahan hidup mereka. Seorang pemburu purba mungkin tidak bisa mengatakan 5 ekor rusa, tetapi ia tahu bahwa kawanan rusa lebih besar daripada 1 atau 2 ekor. Ini adalah bentuk primitif dari pemahaman kuantitatif. Seiring waktu, manusia mulai mengembangkan cara untuk mengingat dan merepresentasikan jumlah seperti membuat goresan pada batu atau menggunakan simpul pada tali untuk menghitung barang dagangan atau jumlah anggota suku. Bukti paling awal tentang sistem penghitungan yang lebih kompleks ditemukan di berbagai peradaban kuno. Bangsa Sumeria mengembangkan sistem angka berbasis 60, yang masih kita gunakan dalam pengukuran waktu dan sudut. Peradaban Mesir kuno memiliki sistem angka berbasis 10 yang mereka gunakan dalam perpajakan dan perencanaan konstruksi. Sementara itu, bangsa Babilonia mulai mengenali konsep perkalian dan pembagian, bahkan memiliki tabel perhitungan yang menyerupai tabel perkalian modern. Namun, pemahaman lebih mendalam tentang matematika tidak hanya berkembang karena kebutuhan praktis, tetapi juga karena dorongan manusia untuk memahami pola dan keteraturan dalam alam. Filsuf Yunani kuno adalah salah satu kelompok pertama yang mempelajari matematika bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai bentuk pengetahuan murni. Thales dari Miletus, misalnya, percaya bahwa semua fenomena alam dapat dijelaskan melalui hukum-hukum matematika. Ia adalah orang pertama yang membuktikan teorema geometris tanpa menggunakan eksperimen fisik, melainkan melalui deduksi logis. Kemudian datang Pythagoras dan murid-muridnya, yang melihat angka sebagai dasar dari realitas. Mereka percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini dapat dijelaskan dengan proporsi dan hubungan matematis. Teorema Pythagoras yang terkenal, meskipun telah diketahui oleh bangsa Babilonia jauh sebelumnya, mendapat pembuktian formal dari komunitas Pythagoras, yang membangun dasar bagi geometri Euklidean. Sementara itu, peradaban lain di dunia juga memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan matematika. Di India, Aryabhata dan Brahmagupta mengembangkan konsep nol sebagai angka, yang kemudian diadopsi oleh dunia Islam dan Eropa. Bangsa Cina mengembangkan sistem aljabar sendiri, sementara bangsa Maya memiliki sistem angka berbasis 20 yang sangat maju. Pada abad pertengahan, matematikawan muslim seperti Al-Khwarizmi mengembangkan dasar-dasar aljabar dan sistem angka desimal yang kita gunakan saat ini. Kontribusinya tidak hanya bertahan dalam bidang matematika, tetapi juga dalam cara kita menulis angka. Kata aljabar sendiri berasal dari judul bukunya, Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Ketika Eropa memasuki zaman Renaissance, matematika berkembang pesat dengan ditemukannya metode-metode baru untuk memahami dunia. Leonardo Fibonacci memperkenalkan sistem angka Hindu-Arab ke dunia barat, yang menggantikan sistem angka Romawi yang kurang efisien. Pada abad ke-17, Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulus, sebuah alat matematika yang memungkinkan pemahaman tentang gerakan dan perubahan, yang menjadi dasar bagi fisika modern. Matematika terus berkembang dan menjadi semakin kompleks. Di abad ke-20, Albert Einstein menggunakan matematika untuk merumuskan teori relativitas, yang mengubah cara kita memahami ruang dan waktu. Teori-teori baru seperti mekanika kuantum dan teori chaos menunjukkan bahwa matematika bukan hanya alat untuk memahami dunia fisik, tetapi juga dunia yang belum bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kini, matematika adalah inti dari hampir semua aspek kehidupan modern. Dari algoritma kecerdasan buatan, pemodelan ekonomi, hingga simulasi iklim, matematika memungkinkan kita untuk memahami dan memprediksi fenomena dengan cara yang sebelumnya tak terbayangkan. Tapi pertanyaannya tetap, apakah matematika ditemukan atau diciptakan? Apakah ia merupakan sesuatu yang inheren dalam alam semesta, atau hanya bahasa buatan manusia untuk menjelaskan fenomena yang ada? Ini adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah intelektual manusia, dan hingga kini, belum ada jawaban pasti. Yang jelas, matematika akan terus berkembang seiring dengan kemajuan peradaban. Kita mungkin belum memahami seluruh kompleksitasnya, tetapi yang pasti, matematika telah, sedang, dan akan selalu menjadi bagian dari kisah manusia. Dari perjalanan panjang sejarah matematika, kita bisa melihat bahwa rasa ingin tahu dan ketekunan manusia adalah kunci dari setiap penemuan besar. Matematika tidak muncul begitu saja,
melainkan lahir dari kebutuhan, pemikiran mendalam, dan pencarian akan keteraturan di dunia ini. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah bahwa ilmu pengetahuan, apapun bentuknya, selalu berkembang dan membangun peradaban. Setiap peradaban kuno, dari Mesopotamia hingga Yunani, dari India hingga dunia Islam, memiliki peran dalam menciptakan dasar-dasar ilmu yang kita gunakan saat ini. Mereka tidak berhenti pada pemahaman yang ada, tetapi terus mempertanyakan, meneliti, dan menemukan hal-hal baru. Kita juga belajar bahwa dalam kehidupan, segalanya memiliki pola, keteraturan, dan solusi seperti dalam matematika. Masalah yang tampak rumit sekalipun selalu memiliki jalan keluarnya, asal kita mau mencari dan berpikir dengan logis. Tidak ada batasan bagi siapapun untuk belajar dan menemukan hal-hal baru, selama ada keingintahuan, dedikasi, dan kerja keras. Matematika adalah bukti bahwa peradaban manusia terus berkembang, bahwa kita tidak pernah berhenti belajar, dan bahwa dengan ilmu pengetahuan, kita bisa memahami dunia dengan lebih baik. Jika para pemikir kuno bisa menciptakan sistem yang masih kita gunakan hingga hari ini, bayangkan apa yang bisa kita capai di masa depan. Terima kasih buat yang udah mau nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.